Tiga kesalahan yang bikin trader intermediate rungkat terus. Saya nggak bilang pemula ya, saya bilangnya intermediate. Kenapa? Karena biasanya trader-trader yang sudah bisa trading, bisa analisa, sering melakukan kesalahan ini lalu rungkat atau loss terus, atau likuidasi terus, atau margin call terus, atau nggak cuan-cuan. Apa aja itu? Kita simak. Saya dulu juga gini, cuman ya udah tobat lah ya. Sehingga saya udah berkurang rungkatnya, udah lebih ke arah profitable. Pertama, kalian trading di HP. Oke. Sebenarnya trading di HP itu nggak salah, bisa-bisa aja. Saya juga trading pakai HP, itu untuk melaksanakan order. Tapi analisa, itu kalau di HP itu benar-benar sangat mengurangi keunggulan kalian. Saya nggak bilang nggak boleh, tapi sangat-sangat mengurangi keunggulan kalian. Saya pernah analisa pasar, saya lihat pola tertentu, saya entry, kok loss, ya ternyata loss. Ternyata pada saat dilihat polanya di komputer beda jauh, jadi saya salah ngelihat. Terus ngelihat atau memperkirakan jarak dari support ke resisten atau jarak dari satu titik ke titik lainnya itu beda banget kalau misalkan kalian pakai HP sama pakai layar yang besar, bisa komputer, ya PC atau laptop atau mungkin tab. Itu beda banget. Dan kalau udah beda gini, masalah berikutnya adalah kalian jadi merasa bisa trading kapan aja. Nggak proper. Kalian jadi nggak respect sama yang namanya duduk manis, analisa dengan fokus. Itu. Dan ini membawa ke kesalahan kedua kita. Kesalahan kedua adalah trading pada saat keluar rumah. Oke? Atau keluar kantor atau keluar ruangan ya. Kalau kalian tradingnya swing trader, ya itu santai. Kalian paling entry sekarang, nanti lihat lagi 2 minggu lagi atau bulan depan atau 3 hari lagi gitu ya, santai. Tapi kalau kalian para day trader atau scalper, pakai ini bahaya. Kalau misalkan kalian keluar rumah lalu trading atau nggak nutup posisi ya, kecenderungannya pertama kalian bakal ngeliatin HP terus. Akibatnya apa? Oh ya udah, jadi kalian orang lain lagi nongkrong misalkan ya, kalian malah ngeliatin HP asik, mantengin aja chartnya terus. Jadi nggak enjoy. Atau yang lebih buruk lagi, saya juga pernah, saya punya teman, kalian pasti juga ada deh, pernah dengar cerita ini. Di banyak circle ada soalnya. Sambil trading, nyetir, naik mobil sambil gini-gini. Wah, pertama nggak fokusnya kebagi dua antara nyetir sama trading, keputusannya ngawur. Ketiga ya, kalau nggak kecelakaan ya syukur-syukur. Biasanya paling nabrak-nabrak dikit, nyerempet-nyerempet, tapi kalau sampai di kecepatan tinggi kan parah ya kayak gitu ya. Yang ketiga, itu ngeyel. Ini yang saya sempat alami ya, cukup panjang saya mengalami fase ini. Karena saya merasa udah jago, udah bisa dalam trading, saya merasa bahwa saya harus bener analisanya. Padahal pasar itu nggak peduli. Analisa kamu bener atau salah, nggak perlu alasan. Pasar mau naik ke atas, mau naik ke bawah, mau jungkir balik, mau salto 10 kali, nggak perlu alasan. Kadang-kadang kita ngerasa, wah ini udah disupport nih, harusnya naik nih. Kita cari posisi beli. Ternyata harganya turun. Oh enggak, ini support kok. Tiba-tiba kita mulai cari alasan. Mulai ngomongin, tadinya kita cuma ngomongin candlestick, mulai ngeliat moving average-nya, mulai ngeliat RSI, tiba-tiba mulai ngeluarin teori Elliott Wave, tiba-tiba mulai pakai Fibonacci, wah segala macem. Itu yang ngeyel. Sebenarnya nggak perlu dibikin stres. Salah ya udah, gitu aja. Karena kalau misalkan kita masih ngeyel, kita stres, pertama kita membebani pikiran. Kita jadi pengen tahu apa yang terjadi pada dasarnya. Sesuatu yang sebenarnya nggak perlu kita ketahui penyebabnya apa, kita jadi pengen tahu. Terus kita jadi stres. Terus kita jadi ngeyel. Sambil ngeyel dan khawatir itu, duit kalian tuh kurang semua. Saldonya habis semua. Gitu. Nah, di antara tiga tadi kalian yang mana? Coba komen ya. Nanti kita coba sama-sama untuk perbaiki ya.